dua teori keperawatan yang diciptakan oleh Jane Watson dan Madeleine Leininger. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang teori Watson. Jadi nama lengkapnya adalah Margaret Jean Harman Watson. Beliau ini lahir di Virginia, kemudian kuliah S1, S2, dan S3 di Colorado. Bidang keilmuannya adalah kesehatan mental kejiwaan dan psikologi pendidikan. Jadi Jane Watson adalah profesor di University of Colorado. Ini media sosialnya, jadi kalau bisa dilihat di sana aktivitasnya sangat padat. Jadi beliau ini masih hidup ya, masih aktif menjadi pembicara di berbagai conference. Jane Watson adalah seorang profesor dan merupakan pendiri Center for Human Caring di Colorado, di Amerika. Dia adalah anggota dari American Academy of Nursing yang banyak menerima penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan juga sudah menghasilkan banyak tulisan, buku, artikel yang menjelaskan filsafat dan teori human caring atau kepedulian manusia yang sekarang banyak dipelajari oleh perawat di berbagai belahan dunia. Dasar teorinya adalah The Philosophy and Science of Caring yang diterbitkan tahun 79. Tahun 85 dirilis ulang lagi tahun 88, kemudian dibuat lagi dengan nama yang baru yaitu Nursing Human Science and Human Care. Fokus utama dalam keperawatannya adalah yang namanya curative factor, ya, faktor kuratif, di mana berasal dari humanistic perspective yang dikombinasikan dengan dasar ilmu pengetahuan ilmiah. Menurutnya, untuk perawat perlu pengembangan filosofi humanistik dan sistem nilai serta latar belakang seni yang kuat. Nah, filosofi dan sistem nilai ini akan memberikan dasar untuk asuhan keperawatan. Pengembangan keterampilan dibutuhkan dalam asuhan keperawatan di mana fokusnya lebih kepada peningkatan kesehatan daripada pengobatan penyakit. Teori human care yang dikembangkan oleh Watson tahun 1975 sampai 79 hanya berkisar pada 10 curative factors sebagai suatu kerangka untuk memberikan suatu bentuk dan fokus terhadap fenomena keperawatan. Kemudian Watson berpikir bahwa istilah factors terlalu stagnan terhadap sensibilitasnya di masa kini. Lalu dia menawarkan suatu konsep yang lebih sesuai dengan evolusi teorinya dan arahnya ke masa depan. Konsepnya itu diberi nama clinical caritas dan caritas processes, ya, yang dianggapnya lebih cocok dengan nilai-nilai, ide-ide, dan arah perkembangan teorinya. Nah, kalau kita lihat di kamus, caritas itu artinya Christian love of humankind, itu charity. Jadi ini agak-agak berbau keagamaan. Sistem filsafat dan nilai memberikan fondasi yang kokoh bagi science of caring. Jadi dasarnya adalah sistem filsafat dan nilai dalam pengembangan teori dari Watson. Asumsi dasar teori Watson yang pertama, asuhan keperawatan dapat dilakukan dan dipraktikkan secara interpersonal. Kemudian asuhan keperawatan terlaksana oleh adanya faktor kuratif atau curative factor yang menghasilkan kepuasan pada kebutuhan manusia. Yang ketiga, asuhan keperawatan yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Berikutnya, respon asuhan keperawatan tidak hanya menerima seseorang sebagaimana mereka sekarang, tetapi juga hal-hal yang mungkin terjadi padanya nanti. Berikutnya, lingkungan asuhan keperawatan adalah sesuatu yang menawarkan kemungkinan perkembangan potensi dan memberi keleluasaan bagi seseorang untuk memilih kegiatan yang terbaik bagi dirinya dalam waktu
waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, asuhan keperawatan lebih health-genic daripada curing. Nah, jadi ini yang membedakan antara care dengan cure. Praktek asuhan keperawatan terintegrasi antara pengetahuan biofisikal dengan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu individu yang sakit. Ilmu caring melengkapi curing. Selanjutnya, praktek asuhan keperawatan merupakan sentral dari keperawatan. Dalam penilaian Watson, penyakit mungkin saja teratasi dengan upaya pengobatan, akan tetapi tanpa perawatan, penyakit itu akan tetap ada dan kondisi sehat tidak akan tercapai. Jadi, caring merupakan intisari dari keperawatan dan mengandung arti responsif antara perawat dan klien atau pasien. Caring dapat membantu seseorang lebih terkontrol, lebih berpengetahuan, dan dapat meningkatkan kesehatan. Ini konsep sehat sakit menurut Watson. Jadi Watson memandang manusia sebagai person as a whole, a fully functional integrated self. Jadi manusia itu adalah harus dilihat sebagai orang yang harus dilihat sebagai seseorang secara keseluruhan, ya, yang terintegrasi berbagai fungsi di dalam tubuhnya. Watson mendefinisikan sehat sebagai kondisi yang utuh dan selaras antara badan, pikiran, dan jiwa yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara diri yang dipersepsikan dan diri yang diwujudkan. Dari beberapa konsep sehat sakit di atas dapat dikembangkan berbagai prinsip antara lain. Sehat menggambarkan suatu keutuhan kondisi seseorang yang sifatnya multidimensional, berfluktuasi, tergantung dari interrelasi antara faktor-faktor yang pengaruhinya. Kondisi sehat dapat dicapai karena adanya kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sehat tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kondisi yang terhenti pada titik tertentu, tetapi berubah-ubah tergantung pada kapasitasnya untuk berfungsi pada lingkungan yang dinamis. John Watson dalam memahami konsep keperawatan terkenal dengan teori human science and human care. Tolak ukur pandangan Watson ini didasari pada unsur teori human, kemanusiaan. Watson memandang manusia memiliki 4 cabang kebutuhan yang saling berhubungan. Di antaranya adalah kebutuhan dasar biofisikal, yaitu kebutuhan untuk hidup seperti makan, minum, kebutuhan eliminasi, kebutuhan ventilasi, kemudian kebutuhan psikofisikal meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat, kebutuhan seksual, kebutuhan psikososial yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan intra dan interpersonal, kebutuhan untuk pengembangan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi ada kebutuhan biofisikal, kebutuhan psikofisikal, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan pengembangan. Ya, ini cabang penjelasannya, ringkasan dari penjelasan tadi. Ini adalah 4 kebutuhan manusia menurut Watson: biofisikal, psikofisikal, psikososial, dan intra dan interpersonal. Berdasarkan 4 kebutuhan tersebut, John Watson memahami bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna yang memiliki berbagai macam perbedaan, sehingga dalam mencapai kesehatan, manusia harus dalam keadaan sejahtera, baik fisik, mental, dan spiritual. Karena sejahtera merupakan keharmonisan antara pikiran, badan, dan jiwa. Nah, untuk itu keperawatan harus berperan dalam meningkatkan status kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, mengobati dan penyembuhan kesehatan, serta peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Watson mendefinisikan caring lebih dari sebuah eksistensial filosofi. Dia melihat dasar spiritual. Baginya caring adalah ide moral ideal dari keperawatan. Manusia akan eksis bila dimensi spiritualnya meningkat, ditunjukkan dengan penerimaan diri, tingkat kesadaran diri yang tinggi, dan kekuatan dari dalam diri. Caring sebagai esensi dari keperawatan
berarti juga pertanggungjawaban hubungan antara perawat klien, di mana perawat membantu partisipasi klien, membantu memperoleh pengetahuan, dan meningkatkan kesehatan. 4 konsep utama Watson terkait dengan paradigma keperawatan. Yang pertama, manusia. Menurut Watson, manusia merupakan suatu fungsi yang utuh dari diri yang terintegrasi. Ingin dirawat, dihormati, mendapatkan asuhan, dipahami, dan dibantu. Manusia pada dasarnya ingin merasa dimiliki oleh lingkungan sekitarnya, merasa dimiliki dan merasa menjadi bagian dari kelompok atau masyarakat. Kemudian kesehatan. Kesehatan merupakan keutuhan dan keharmonisan pikiran, fungsi fisik, dan fungsi sosial. Menurut Watson, kesehatan menekankan pada fungsi pemeliharaan dan adaptasi untuk meningkatkan fungsi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ya, Watson juga melihat kesehatan sebagai keadaan terbebas dari penyakit. Sedangkan lingkungan menurut Watson adalah konstanta dalam setiap keadaan di masyarakat. Jadi lingkungan menurut Watson itu adalah sesuatu yang konstan, ya, yang tetap seperti itu kondisinya. Nah, dalam berbagai kondisi keadaan di masyarakat, perilaku caring tidak diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, akan tetapi diwariskan dengan pengaruh budaya sebagai strategi untuk melakukan mekanisme coping terhadap lingkungan tertentu. Kemudian keperawatan. Ya, menurut Watson, keperawatan berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan caring ditujukan untuk klien, baik sakit maupun sehat. Keperawatan mestinya berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Tujuan pemberian proses keperawatan melalui proses caring adalah untuk menolong masyarakat agar mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Watson menekankan bahwa perawat dalam hal ini sebagai caregiver yang perlu memahami kesadaran dan kehadirannya dalam waktu berinteraksi dengan pasien. Ini yang 10 character factors, ya. Yang pertama adalah humanistic altruistic, dimulai pada usia dini dengan membawa nilai-nilai dari orang tua serta pengalaman pribadi. Kemudian faith, hope. Ini perawat perlu menekan penggunaan obat untuk kuratif dan juga membantu seseorang untuk mengetahui bahwa ada alternatif pengobatan lain seperti meditasi, relaksasi, atau kekuatan penyembuhan oleh diri sendiri secara spiritual. Kemudian yang ketiga, pengembangan sensitivitas untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang keempat, membangun hubungan helping trust. Hubungan yang harmoni, terbuka, dan jujur, tidak dibuat-buat. Yang kelima adalah menerima pengekspresian perasaan, baik positif maupun perasaan negatif. Yang keenam, menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematik dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, peningkatan belajar mengajar interpersonal. Yang kedelapan, menyediakan dukungan, melindungi, dan memperbaiki lingkungan mental, fisikal, sosiokultural, dan spiritual. Yang kesembilan, membantu memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan 4 kebutuhan yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang ke-10 adalah menghargai kekuatan eksistensial fenomenologikal. Nah, inilah 10 faktor karatif atau character factors menurut John Watson. Nah, kemudian tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa Watson berpikir istilah factors ini terlalu kaku, ya. Lalu dia mengganti konsep atau istilahnya dengan clinical charitas dan charitas processes yang dianggapnya lebih cocok dengan kondisi sekarang dan masa depan. Charitas proses terdiri dari 1. Menerapkan perilaku yang penuh kasih sayang. 2. Hadir dengan sepenuhnya dan mewujudkan serta mempertahankan sistem kepercayaan. Yang ketiga, memberikan perhatian terhadap praktek-praktek spiritual dan transpersonal.
Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan suatu hubungan yang caring. Yang kelima, hadir untuk menampung dan mendukung ekspresi perasaan positif dan negatif. Yang keenam, menggunakan diri sendiri dan semua cara yang diketahui secara kreatif sebagai bagian dari proses caring. Yang ketujuh, terlibat dalam pengalaman belajar mengajar. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan healing pada seluruh tingkatan, baik fisik maupun non-fisik. Kesembilan, membantu terpenuhnya kebutuhan dasar. Yang kesepuluh, menelaah dan menghargai misteri spiritual dan dimensi eksistensial dari kehidupan dan kematian seseorang. Jadi yang ke-10 ini menekankan pada adanya aspek spiritual dan aspek non-fisik dari kehidupan dan kematian seseorang. Nah, ini kira-kira gambaran ya teori Watson yang diformulasikan ya oleh sumber-sumber yang berbeda. Jadi Watson sendiri belum membuat gambaran seperti apa teorinya, ya, gambaran modelnya. Lalu beberapa ahli mencoba merancang, ya, kira-kira seperti inilah. Watson hanya menyebutkan 10 tadi, 10 dari creative factors atau cerita proses. Berikutnya teori Leininger. Madeline Leininger ini adalah seorang dosen ya. Lahirnya tanggal 13 Juli 1925 di Nebraska di Amerika. Kemudian meninggal 10 Agustus 2012 di Nebraska juga. Dia kuliah S1, S2 dan S3 di Amerika. S3-nya dia memperoleh gelar PhD dalam ilmu antropologi. Jadi ini basicnya memang lebih ke arah antropologi ya. S1 dan S2-nya keperawatan, tapi S3-nya di antropologi. Pada tahun 1960, Leininger bersama Hoeffling menulis sebuah buku ini berjudul Basic Psychiatric Nursing Concept yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati di Amerika, Leininger menemukan bahwa banyak staf perawat yang kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak. Padahal anak-anaknya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, Leininger mengobservasi perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan penanganan psikiatrik pada anak-anak tersebut. Terapi psikoanalisa dan terapi strategi lainnya sepertinya tidak menyentuh anak-anak yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, menurut pengamatan Leininger. Leininger melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan yang benar-benar adekuat dalam menolong anak-anak tersebut, dan ia dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya di antara anak-anak tersebut dan hasil terapi yang didapatkan. Ia juga menemukan hanya sedikit staf perawat yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor budaya dalam mendiagnosis dan menangani pasien. Pada suatu waktu, Prof. Margaret Mead dan Leininger berdiskusi mengenai adanya kemungkinan hubungan antara keperawatan dan antropologi. Karena itu kemudian dia memutuskan untuk kuliah S3 tentang kebudayaan, sosial, dan antropologi psikologi. Selama kuliah dia mempelajari berbagai macam budaya dan menemukan bahwa ilmu antropologi itu sangat menarik dan merupakan area yang perlu diminati oleh seluruh perawat. Kemudian dia memfokuskan diri pada masyarakat di Papua Nugini. Jadi untuk disertasinya, Leininger tinggal bersama masyarakat di Papua Nugini di daerah pedalaman selama hampir 2 tahun. Dia dapat mengobservasi bukan hanya gambaran unik dari kebudayaan, melainkan perbedaan antara kebudayaan masyarakat barat dan non-barat.
Dari studinya yang dalam dan pengalaman pertama dengan masyarakat di sana, dia terus mengembangkan teori perawatan kulturalnya dan metode ethno-nursing. Teori dan penelitiannya telah membantu mahasiswa keperawatan untuk memahami perbedaan budaya dan perawatan manusia, kesehatan, dan penyakit. Nah, termasuk telah membantu saya. Jadi waktu saya S3 saya pakai teorinya dan saya mendapatkan surat izin secara langsung dari Leininger sebelum Leininger meninggal. Jadi mungkin saya yang tidak banyak ya orang Indonesia yang mendapatkan surat izin secara langsung dari Leininger. Dia telah menjadi pemimpin utama perawat yang mendorong banyak mahasiswa dan fakultas untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi dan menghubungkan pengetahuan ini ke dalam praktik dan pendidikan keperawatan transkultural. Jadi teori Leininger ini adalah teori yang terkait dengan budaya transkultural. Ini paradigma keperawatan menurut Leininger. Yang pertama, manusia adalah individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menentukan pilihan serta melakukan tindakan. Menurutnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budaya pada setiap waktu dimanapun ia berada. Kemudian menurut Leininger, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan yang didefinisikan secara kultural, memiliki nilai dan praktek, serta merefleksikan kemampuan individu maupun kelompok untuk menampilkan kegiatan budaya mereka sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan menurut Leininger mengacu pada totalitas dari suatu keadaan, situasi, atau pengalaman-pengalaman yang memberikan arti bagi perilaku manusia. Selanjutnya, keperawatan ya, menurut Leininger mengacu pada suatu pembelajaran humanistik dan profesi keilmuan, serta disiplin ilmu yang difokuskan pada aktivitas dan fenomena perawatan manusia. Tujuannya untuk membantu, memberikan dukungan, memfasilitasi, atau memampukan individu untuk memperoleh kesehatannya. Tahun 50-an sampai 60-an, Leininger mengidentifikasi beberapa area umum dari pengetahuan dan penelitian. Kemudian dia membuat buku berjudul Nursing and Anthropology Towards to Blend, ya, merupakan buku pertama dalam keperawatan transkultural. Kemudian dia keluarkan lagi buku Transcultural Nursing, Concepts, Theories and Research, Konsep Teori Research and Practice tahun 1978. Ini merupakan publikasi definitif pertama tentang praktek transkultural. Di sini dia menunjukkan bahwa perawatan transkultural dan antropologi bersifat saling melengkapi satu sama lain. Nah, teori dan kerangka konsepnya mengenai cultural care, diversity and universality ada di dalam buku ini. Nah, ini prinsip-prinsip yang penting dalam teori Leininger. Yang pertama adalah care. Care itu adalah membantu orang lain dengan kebutuhan nyata atau diantisipasi dalam upaya memperbaiki kondisi manusia. Kemudian caring. Caring itu adalah tindakan atau kegiatannya. Kemudian budaya. Budaya itu menurut Leininger adalah mengacu pada belajar, berbagi, dan dipancarkannya nilai-nilai, keyakinan, norma, dan kehidupan dari individu atau kelompok. Kemudian ada cultural care atau perawatan budaya, itu mengacu pada beberapa aspek budaya yang mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk meningkatkan kondisinya. Kemudian ada keragaman budaya atau cultural diversity. Ini merujuk pada perbedaan dalam makna, nilai, pantas atau tidaknya perawatan di dalam atau di antara kelompok orang yang berbeda-beda. Kemudian ada universality, ya, ada keperawatan. Ini perawatan menurut Leininger adalah profesi yang dipelajari dengan disiplin terfokus pada perawatan fenomena. Kemudian ada worldview. Worldview ini adalah cara orang cenderung untuk melihat dunia atau alam semesta. Kemudian ada budaya dan dimensi struktur sosial, termasuk faktor yang berhubungan dengan agama, struktur sosial politik, ekonomi, pendidikan, penggunaan teknologi, dan seterusnya.
Kemudian kesehatan, menurut Leninger itu mengacu pada keadaan sejahtera yang didefinisikan budaya dan dihargai oleh budaya itu. Nah, Leninger membuat model namanya sunrise model untuk menggambarkan teorinya. Ini dia sunrise model. Jadi kalau ini adalah memang asli buatan Leninger, dia menggambarkan bagian-bagian di dalam teorinya dan menjelaskannya dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, diberi nama sunrise model karena lihat gambarnya mirip seperti sunrise, ya, matahari terbit. Nah, matahari terbit atau sunrise itu sebagai lambang atau simbol perawatan di dalam teorinya. Anak panahnya berarti mempengaruhi tetapi tidak menjadi penyebab atau garis hubungan. Garis putus-putus mengindikasikan bahwa itu merupakan sistem terbuka. Model ini menggambarkan bahwa tubuh manusia tidak terpisahkan atau tidak dapat dipisahkan dari budaya. Tujuan yang hendak dikemukakan oleh Leninger adalah agar seluruh terminologi tersebut dapat diasosiasikan oleh perawatan profesional lainnya. Intervensi keperawatan dipilih tanpa menilai cara hidup klien atau nilai yang akan dipersepsikan sebagai suatu gangguan. Demikian juga masalah keperawatan tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi pandangan klien. Model ini menjadi alat yang produktif untuk memberikan panduan dalam melakukan asuhan keperawatan dan juga penelitian. Ini gambar interaksi Leninger dengan masyarakat di Papua. Dan ini gambar Leninger waktu berkunjung ke Indonesia. Ini beberapa gambaran teori Leninger yang direka, yang disusun oleh beberapa penulis, ya. Jadi mereka berusaha membuat skema untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan antara bagian-bagian di dalam teori Leninger. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.